Saya adalah satu-satunya penerima bakat penyembuhan 3S di dunia. Tetapi, karena bintang kampus Liu Ruyan bermimpi telah saya langgar. Dia dengan sangat tidak masuk akal menggugat saya ke pengadilan. Karena itu, penggemar Liu Ruyan, Zhao Kun, dia bahkan memukul saya dengan keras. Namun, keesokan harinya, Zhao Kun tiba-tiba meninggal dunia dengan cara yang aneh. Oleh karena itu, saya dengan logis menjadi tersangka pembunuh dengan motif paling kuat. Dalam kehidupan sebelumnya, saya mengalami penyelidikan oleh detektif tercepat negara naga, Meng Haiyun, disiksa dengan keras dan dipenjara tanpa alasan yang jelas. Kemudian, dia menemukan bahwa saya memiliki bakat penyembuhan. Dia pun mengendalikan saya selama puluhan tahun. Namun, dia tidak tahu saat aku menyembuhkan orang lain, meskipun harus menanggung rasa sakit berkali-kali lipat, namun juga bisa mendapatkan senjata dari orang yang disembuhkan. Potensi dan bakat. Dengan semakin banyak orang yang saya sembuhkan, kekuatan saya semakin meningkat. Akhirnya, dengan kemampuan menentang langit, saya menjadi prajurit terkuat. Setelah berhasil terbebas dari kendalinya dan membalas dendam yang besar. Namun saya terkejut menyadari bahwa bumi biru telah diteror oleh binatang buas. Hampir hancur. Maka saya tak ragu untuk menghabiskan semua kekuatan. Untuk membalikan waktu. Kembali ke usia 17 tahun. Saya yang kembali setelah reinkarnasi. Bergegas menuju villa keluarga Ling tanpa berhenti. Sebenarnya latar belakang keluargaku tidak biasa. Kakek adalah salah satu pejuang terkuat di era prajurit emas. Pernah memasuki tingkat master seni bela diri. Dan juga terbangun bakat es tingkat 9 api bintang. Sayangnya, dalam pertempuran sengit melawan binatang buas, kakek terluka parah dan berada di ambang kematian. Setelah itu, kemampuan beliau tidak hanya terhenti, bahkan terus mundur. Hari ini di kehidupan sebelumnya, luka lama kakek kambuh. Akhirnya meninggal dunia. Kini saya kembali dengan kemampuan penyembuhan terbaik. Saya tidak akan membiarkan tragedi terulang kembali. Harus menyembuhkan kakek. Maka saya bisa mendapatkan bakat prajurit senya. Api langit tingkat 9. Dengan demikian, besok di ujian potensi prajurit di seni bela diri tinggi pertama Kota Yun. Dengan bakat ganda saya pasti akan menonjol. Menjadi yang teratas. Bergabung dengan barisan siswa sekolah menengah unggulan. Dengan cara ini, baik ada bukti dari lembaga penegak hukum atau tidak, mereka juga tidak bisa sembarangan menahan saya. Saya bisa dengan stabil berdiri di sini. Saat saya hampir melangkah masuk ke gerbang keluarga Ling, suara teguran keras terdengar di telinga saya. Terlihat seorang pemuda dengan rambut belah tengah. Pemuda yang mengenakan celana pendek suspender. Dengan wajah penuh kesombongan menatap saya dan berkata, "Paman dan ayah saya sengaja berpesan sebelum pergi. Penjahat seperti kamu sama sekali tidak layak menjadi anggota keluarga Ling. Kakek kini sedang sakit parah. Jika dia tahu tentang urusanmu, bukankah itu hanya akan membuatnya lebih tertekan? Cepat pergi. Jika kamu berani masuk, aku akan mematahkan kakimu." Setelah mendengar itu, saya hanya tersenyum dingin. Saya membalas, "Minggir. Saya ingin bertemu kakek. Jika sampai tertunda, konsekuensinya tidak bisa kau tanggung." Zhao Kun mendengar itu, awalnya terkejut. Lalu ia mengejek, "Apa kau sudah lupa? Aku adalah prajurit yang sudah membuka 30 jalur energiku. Kau berani berbicara padaku seperti ini? Percaya atau tidak, aku akan menyerangmu." Namun, begitu ia selesai berbicara, aku langsung menggeram. Dan dengan cepat memberikan satu tamparan. Dalam sekejap, angin dari tamparanku meluncur. Udara terbelah, menghasilkan suara keras yang menyakitkan telinga. Zhao Kun melihat situasi ini. Langsung saja ia terbakarnya amarah. Sambil mengangkat tangan untuk menahan. Sambil berteriak keras. Namun, ia belum selesai berbicara. Tiba-tiba terdengar suara retakan. Suara patahnya tulang di lengannya terdengar. Zhao Kun dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dalam hatinya bertanya, bukankah dia hanya membuka 25 jalur energinya? Mengapa ada kekuatan yang begitu mengerikan? Segera setelah itu, ia tidak bisa menahan teriakan sakitnya. Tapi tamparanku tidak berhenti. Seperti merobek bambu. Mengarahkan Huang Long dengan kekuatan Chen Meng. Menampar wajah Ling Kun dengan keras. Begitu tamparan ini mendarat, setengah wajah Ling Kun langsung tenggelam. Fitur wajahnya terdistorsi. Seluruh tubuhnya terlempar sejauh 3 atau 4 meter. Jatuh dengan keras ke tanah. Anggota keluarga Ling belum pulih dari kejutan. Aku meraih rambut Ling Kun. Seperti mengangkat kantong sampah, aku mengangkatnya. Suara besar ini langsung menarik perhatian semua orang di keluarga Ling. Terlihat seorang wanita yang memakai celana jeans ketat, dengan tubuh yang anggun. Wanita cantik dengan fitur wajah yang menawan. Disertai 4 pengawal keluarga Ling, dia berjalan cepat keluar. Wanita ini adalah sepupuku, Ling Sui. Saat ini, wajah Ling Sui penuh dengan keterkejutan. Dalam hati, dia berpikir, bukankah katanya Ling Tian tidak memiliki bakat petarung? Di Yun City, dia di posisi terbawah di sekolah seni bela diri nomor 1, mengapa sekarang malah bisa melukai Ling Kun yang telah membuka 30 saluran energi? Aku mengangkat Ling Kun, dan berjalan langsung menuju rumah. Ling Sui melihat hal itu, dan dengan keras mengecam Ling Tian. "Kau berhenti di situ. Paman dan ayahku sudah memperingatkan sebelum pergi. Jangan sekali-kali kau menginjakkan kaki di keluarga Ling." Mendengar perkataan itu, aku tidak berhenti sedikit pun. Terus melangkah maju. Ling Sui melihat hal itu. Segera menghadangku dengan 4 pengawal di depanku. Keempat pengawal ini sudah mencapai tingkat prajurit emas. Dengan kekuatanku saat ini, memang aku bukan tandingan mereka berempat. Tapi aku sama sekali tidak takut. Hanya melihat Ling Sui dan berkata, "Beri jalan. Aku kembali untuk mengobati kakek." Mendengar perkataan itu, semua orang di halaman terkejut. Ling Sui mengejek, "Mengobati kakek? Ling Tian, apakah kau sudah gila? Ayahku dan ayahmu sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan kakek. Hanya dengan kemampuanmu untuk menyembuhkan? Apakah kamu mengandalkan mulutmu itu?" Aku malas berdebat dengannya.
merasa tidak perlu menjelaskan, lalu mengangkat Ling Kun tinggi-tinggi. Dengan dingin berkata, menjauh. Jika tidak, dia akan mati. Ling Kun yang terjebak di tanganku tidak bisa menahan tawa. Dia mengejek, aku sudah mati. Aku sangat takut. Ling Tian, aku tidak mengenalmu, kamu bahkan tidak berani membunuh ayam. Mereka bahkan mengatakan akan membunuhku. Jika berani, lakukan saja. Ling Sui juga tampak meremehkan. Dia setuju, Ling Tian. Kamu masih berani mengancamku? Lihat 4 pengawal di sampingku, mereka semua adalah prajurit emas. Jika hari ini adikku terluka sedikit lagi, saya biarkan mereka. Namun, kata-kata Ling Sui belum selesai. Aku segera mengeluarkan sebuah pisau. Dengan cepat menggoreskan ke leher Ling Kun. Sebuah luka jelas muncul. Darah langsung mengalir keluar. Senyum meremehkan di wajah Ling Kun langsung menghilang. Yang menggantikannya adalah ketakutan yang tiada henti. Ketakutan yang tak terhingga. Dia dengan terpaksa menahan lehernya. Darah terus mengalir dari celah jari-jarinya. Kemudian aku membuangnya ke tanah seperti membuang sampah. Nyawa perlahan-lahan menghilang. Dalam sekejap, suasana menjadi hening. Semua orang terkejut. Ling Sui bahkan benar-benar kebingungan. Tidak ada yang menduganya. Aku benar-benar berani membunuh. Namun, semua orang belum sempat bereaksi. Aku mengerahkan tenaga pada kedua kakiku. Seperti anak panah yang melesat, aku langsung berlari. Keempat pengawal itu belum sempat bereaksi. Aku telah sampai di depan Ling Sui. Tangan ini memegang lehernya. Mengangkatnya. Aku menatapnya dengan tajam. Aku berkata dengan dingin. Jika berani menghalangiku, kau akan mati. Saya bertatap muka dengan Ling Sui. Tatapan dingin dan niat membunuh di mataku seperti arus dingin yang tak akan pernah mencair. Seketika membanjiri Ling Sui. Dia ketakutan hingga seluruh tubuhnya bergetar. Saat ini dia sudah mengerti. Saya benar-benar berani membunuhnya. Ling Tian. Ling Kun adalah sepupu yang tumbuh bersama kamu. Bagaimana kamu bisa tega melakukannya? Membunuhnya berarti tidak ada kemanusiaan. Ling Sui berkata dengan suara bergetar. Diam. Saya mengaum dengan marah. Suara itu meledak di telinga Ling Sui. Mengguncang tubuhnya. Tidak berani bersuara lagi. Saya membawa Ling Sui ke samping Ling Kun. Kemudian cahaya hijau bersinar dari tangan saya. Mengaktifkan kemampuan bakat untuk menyembuhkan. Kekuatan ajaib mengalir ke dalam tubuh Ling Kun dalam sekejap. Luka yang awalnya mengeluarkan darah terus-menerus dengan cepat berhenti berdarah. Mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Hanya dalam beberapa napas. Ling Kun yang hampir mati telah kembali normal. Bagaimana bakat ini bisa terjadi? Tuan muda Ling Chen ternyata telah terbangun bakatnya. Beberapa pengawal prajurit melihat situasi ini. Mereka langsung berteriak dengan terkejut. Ling Sui dan Ling Kun juga benar-benar terhenyak. Perlu diketahui bahwa Ling Jia telah melatih prajurit selama lebih dari 10 tahun. Namun tidak ada satupun yang bisa membangkitkan bakat. Bahkan untuk prajurit misterius di atas level imperial. Membangkitkan bakat juga sangat jarang terjadi. Sementara Ling Tian, seorang siswa SMA yang belum menjadi prajurit, ternyata membangkitkan bakat yang sangat menentang langit. Bakat dapat menyelamatkan seseorang yang tenggorokannya tergores dalam beberapa tarikan napas. Menyelamatkan orang yang berada di ambang kematian. Saya bukan orang yang baik-baik. Saat saya mengobati luka Ling Kun, saya mengambil kesempatan untuk menyerap sebagian besar potensinya. Energi potensi ini mengalir ke dalam tubuh saya. Itu membuka meridian saya satu persatu, hingga yang ke-45. Hingga yang ke-45. Setelah mengalami semua ini, Ling Kun bisa dibilang sudah hancur. Tanpa dukungan potensi ini, ke depan, untuknya menjadi prajurit akan jauh lebih sulit daripada memanjat ke langit. Aku menggendong Ling Sui. Dengan suara dingin dan penuh dominasi, dia berkata jika ada yang menghalangi lagi, aku akan membunuhmu. Kali ini aku tidak akan menunjukkan kebaikan untuk menyelamatkan orang. Kata-kata ini jelas terdengar di telinga semua orang. Semua orang ketakutan hingga tidak berani bernapas. Tidak ada lagi yang berani maju untuk menghalangi. Aku terus memegang Ling Sui dan berjalan langsung ke keluarga Ling. Kami tiba di lantai 2 menuju kamar tidur kakek. Di atas tempat tidur kamar, terbaring seorang pria tua berambut putih. Seorang lelaki tua dengan tubuh yang lemah. Wajahnya tidak ada warna darah. Tampak seperti api lilin yang bergetar di angin. Yang bisa padam kapan saja. Lelaki tua ini adalah kakekku, Ling Zhenhua. Melihat pemandangan ini, aku dengan sembarangan melempar Ling Sui ke samping. Beberapa langkah, aku sudah berada di samping kakek. Mengaktifkan bakat penyembuhan. Kekuatan segera mengalir ke dalam tubuh Ling Zhenhua. Luka Ling Zhenhua dengan cepat sembuh. Namun, hanya butuh kurang dari 1 detik. Sebuah rasa sakit yang luar biasa. Seperti gelombang besar yang menerjang saya. Saya merasa organ dalam saya seolah akan hancur berkeping-keping. Tubuh saya seakan-akan akan sobek menjadi bagian-bagian. Rasa sakit yang sangat menyiksa seperti itu membuat saya tidak bisa menahan jeritan kesakitan. Seandainya saya adalah diri saya di kehidupan sebelumnya, saya takut tidak akan bisa bertahan bahkan 1 detik dan akan pingsan. Sampai membuat penyembuhannya gagal. Namun setelah mengalami pengendalian Meng Haiyun di kehidupan sebelumnya, mengobati banyak pejuang yang kuat, setelah menanggung tidak terhitung banyaknya rasa sakit, kemauanku sejak lama sudah sekeras batu karang. Rasa sakit ini masih bisa saya tahan. Perlahan-lahan, wajah Ling Zhenhua dengan cepat kembali merah. Dalam waktu kurang dari setengah menit, dia yang awalnya penuh dengan rasa sakit, ekspresinya berubah menjadi sangat damai dan tenang. Selama proses penyembuhan, bakat tingkat es Ling Zhenhua juga saya salin ke dalam tubuh saya. Aku hanya merasakan seberkas energi yang ajaib dan sangat panas, mengalir di dalam tubuhku, sempurna menyatu dengan nadi darahku. Tidak hanya itu, pemahaman Ling Zhenhua sebagai master seni bela diri, dan teknik bela diri yang dia kuasai, mengalir ke dalam pikiranku seperti gelombang yang liar. Dalam sekejap, aku seolah melihat gambaran diriku yang mahir menerapkan teknik-teknik bela diri itu. Seperti seolah aku sudah sangat menguasai seni bela diri ini. Namun,
mengenai potensi kekuatan bela diri Ling Zhenhua. Aku belum menyerapnya. Saat itu, Ling Zhenhua perlahan membuka matanya. Memanggilku dengan lembut, Xiao Chen. Saat melihatku, Ling Zhenhua sedikit terkejut. Bertanya, ada apa denganku? Saat itu, aku, dahi dipenuhi dengan butiran keringat sebesar kacang polong. Seluruh tubuhku seolah akan pingsan. Bahkan aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, hatiku sangat berbahagia. Menyembuhkan kakek. Saya tidak hanya mendapatkan bakat pejuang tingkat 9, api surga tingkat 9, tetapi juga memperoleh seni bela diri tingkat S yang dikuasai kakek. Serangan api menggila tingkat 9. Seandainya saya tidak berada di kamar kakek, saya benar-benar ingin segera mencobanya. Kekuatan api surga tingkat 9 dan serangan api menggila tingkat 9 ini. Kini saya memiliki bakat ganda. Dan level terendah adalah kelas S. Api surga tingkat 9 juga telah membuka 45 meridian. Memikirkan tentang tes potensi pejuang di sekolah besok, saya ingin mendapatkan hasil yang sangat baik. Menjadi fokus pelatihan utama di Kota Yun. Siswa SMA level juara nasional. Ini sangat bisa diandalkan. Melihat diri saya yang lemah saat ini, saya tidak mengeluarkan suara. Seorang penjaga keluarga Ling buru-buru berkata, Guru Ling, adalah Tuan Ling Tian yang menyembuhkan penyakit Ling. Dia telah terbangun. Bakat penyembuhan. Apa yang terjadi dalam sekejap? Ling Zhenhua terkejut dan membelalak. Harus tahu tentang luka ini. Bahkan jika itu adalah Provinsi Yun Tian. Itu adalah seorang master medis dengan bakat penyembuhan tingkat tinggi. Yuan Tianfeng pun tak berdaya terhadapnya. Tak bisa berbuat apa-apa. Namun, Ling Tian belum menjadi seorang prajurit. Meskipun dia telah membangkitkan bakatnya, itu sudah cukup. Dia bahkan berhasil menyembuhkan dirinya sendiri. Namun segera setelah itu, Ling Zhenhua, sang kakek, kembali tenang. Dia teringat bahwa ibu Ling Tian memiliki bakat penyembuhan. Ling Zhenhua melihat ke sekeliling. Dia berkata, kalian semua keluar dulu. Saya punya beberapa hal yang ingin saya bicarakan secara pribadi dengan Ling Tian. Ling Sui dan Ling Kun meskipun merasa enggan, namun mereka hanya bisa patuh. Bagaimanapun, Ling Zhenhua adalah orang yang paling dihormati di rumah ini. Dia selalu menjadi yang paling berwibawa. Setelah semua orang pergi, Ling Zhenhua memandangku dengan tatapan yang penuh kasih. Dia bertanya, berapa lama aku sudah pingsan? Sudah berapa lama aku berbaring di sini? Ente. Aku sedikit merenung. Aku menjawab, sudah hampir lebih dari sebulan. Ling Zhenhua dengan lembut mengelus kepalaku. Dia berkata, tahun-tahun ini sulit bagimu. Kakek tidak apa-apa. Semuanya telah berlalu. Saya berkata, kakek Ling sedikit tersenyum. Kemudian, ada kilatan keganasan yang mendominasi di matanya. Dia berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Sekarang, lukaku sudah sembuh. Kamu juga telah terbangun dari bakat kemampuan. Semuanya telah berlalu. Kedepannya, siapapun tidak boleh berpikir untuk mengganggu saya. Cucu Ling Zhenhua. Segera setelah itu, keduanya mulai berbicara. Saya menceritakan pengalaman saya selama beberapa hari ini. Saya memberitahu kakek secara rinci. Ling Zhenhua mendengar itu dan sangat marah. Sial, perempuan brengsek itu. Hanya karena dia bermimpi. Dia langsung menggugatmu ke pengadilan. Masih ada orang-orang dari Biro Penegakan Hukum. Bagaimana mereka bisa begitu menindas rakyat? Seketika, energi darah yang besar muncul dari tubuh Ling Zhenhua. Seluruh ruangan terasa seperti terendam oleh arus tak kasat mata. Seketika tenggelam. Saya bahkan kesulitan bernapas akibat dampaknya. Namun, saya tetap sangat tenang. Melihat Ling Zhenhua, saya berkata, kakek, saya sudah menemukan pelakunya untuk masalah ini. Namun, untuk menangkapnya, saya butuh bantuan Anda. Di kehidupan sebelumnya, saya dipenjara selama 7 tahun. Meskipun pelaku sebenarnya telah ditangkap. Meskipun saya telah membersihkan nama saya tetap tidak bisa melarikan diri dari kendali detektif wanita itu. Ling Zhenhua memandang dengan tatapan menyelidik. Dia bertanya dengan ragu, bisa ceritakan lebih rinci? Saya lalu menjelaskan rencana saya. Setelah mendengarnya, Ling Zhenhua mengangguk. Dia berkata, Ling Tian, saya akan segera bergerak untuk membantumu menangkap pelakunya. Saat ini, kamu hanya perlu fokus pada satu hal. Bersiap sepenuhnya untuk ujian masuk perguruan tinggi. Ngomong-ngomong, saya punya sesuatu untukmu. Sambil berbicara, kakek Ling berdiri. Saya segera maju untuk membantunya. Keduanya berjalan menuju brankas di dalam kamar tidur. Kakek Ling membuka brankas. Dia mengambil sebotol obat dari dalamnya. Melalui botol obat itu, terlihat cairan kuning di dalamnya, mengeluarkan cahaya lembut. Meskipun botolnya tertutup, saya juga bisa mencium aroma obat yang lembut. Besok kamu akan menghadapi ujian kelulusan. Botol cairan penyucian tingkat B ini silakan kamu gunakan. Hatiku bergetar dengan gembira. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil cairan penyucian. Harus diketahui, cairan penyucian adalah obat berharga untuk latihan para prajurit. Ini tidak hanya bisa meningkatkan kecepatan latihan. Dalam waktu singkat dapat meningkatkan kekuatan secara signifikan. Yang terpenting adalah, ia juga dapat membantu prajurit membuka meridian dalam tubuh dengan cepat. Dalam keadaan normal, para calon prajurit biasanya menggunakan cairan penyedot tingkat D. Meskipun begitu, nilai satu botol cairan penyedot tingkat D sudah mencapai 300.000. Sedangkan untuk cairan penyucian tingkat C, harganya bahkan melambung hingga 3 juta. Dan botol cairan penyedot tingkat B di depanku ini bernilai setidaknya lebih dari 30 juta. Dan berada dalam kondisi langka yang berharga tapi tidak ada di pasaran. Takutnya, seluruh kota Yun sulit menemukan 3 botol ini. Jika bukan karena Ling Zhenhua, sebagai salah satu prajurit kuat pertama di era negara naga, dan mencapai tingkat master seni bela diri 5 jalan, ingin mendapatkan sebotol cairan penyucian bintang biru. Sangat sulit seolah-olah memanjat ke langit. Terima kasih, kakek. Saya mengucapkan dengan penuh rasa syukur.
Ling Zhenhua tersenyum dan menjawab, simpan baik-baik, manfaatkan dengan baik. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah medali dan menyerahkannya ke tanganku. Besok, bawa ini terlebih dahulu. Ketika aku melihat medali itu, tanpa sadar, seluruh tubuhku bergetar. Terlihat bahwa medali itu diukir dengan seekor naga emas berkaki 5. Hidup dengan nyata. Bahannya sangat langka, yaitu emas ungu. Aku merasa sangat terkejut di dalam hati. Walaupun aku tahu kakek kecil adalah naga. Dia adalah salah satu dari kekuatan pertama di negara naga yang mencapai tingkat master seni bela diri. Memiliki latar belakang yang mendalam. Namun, aku tidak menyangka itu akan begitu mengejutkan. Memiliki barang berharga seperti ini. Ling Zhenhua menatapku dengan serius. Ia menekankan bahwa kamu seharusnya tahu. Nilai medali ini jauh melebihi cairan penyucian bintang biru. Tidak ada pilihan lain. Jangan sekali-kali mengeluarkannya. Saya mengangguk dengan serius. Setelah kembali ke kamar, saya tidak sabar untuk mengeluarkan botol cairan penyucian grade itu. Saya membuka tutup botol. Saya menenggak semuanya. Cairan penyucian yang manis itu mengalir menelusuri tenggorokan. Dalam sekejap, sebuah kekuatan yang kuat dan lembut mengalir ke dalam tubuh. Segera setelah itu, di dalam organ-organ tubuh, ia mengalir perlahan dalam meridian dan saluran energi. Pada saat yang sama, bakat 3S saya dengan kekuatan api langit tingkat 9 beroperasi secara mandiri. Tolong saya untuk menyerap energi dari cairan penyucian grade dengan lebih efisien. Saya merasa senang dalam hati. Ternyata benar. Setelah memiliki bakat 3S dan kekuatan api langit tingkat 9, saya menyerap kekuatan. Kecepatan peningkatan kekuatan saya lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dengan efek kuat dari cairan penyucian, saya merasakan dengan jelas. Saluran energi saya sedang dibuka satu persatu. 464.748 melesat dengan cepat. Hingga saya membuka 75 meridian sebelum berhenti. Saat ini, energi darahku mengalir seperti aliran kecil, yang berubah menjadi arus deras yang mengalir. Aku melayangkan pukulan. Hanya terdengar suara, swoosh. Angin pukulan melesat keluar. Udara terobek, mengeluarkan suara tajam seperti yang sedang ditembus. Tirai di dalam ruangan menggoyang hebat akibat tekanan angin pukulan ini. Wajahku dipenuhi senyuman. Kini, hanya dengan kekuatan fisik, aku bisa dengan mudah mengalahkan 15 orang normal. Ini belum termasuk kemampuan bakatku. Segera setelah itu, aku mengangkat telapak tangan, mengaktifkan kemampuan bakat. Seketika, sebuah bola api merah besar dengan diameter lebih dari 2 meter berkumpul dan terbentuk di telapak tanganku. Gelombang panas melanda wajahku. Suhu di dalam ruangan naik dengan tajam. Dalam sekejap, seluruh ruangan seolah-olah berubah menjadi oven raksasa yang panas. Inilah kekuatan kemampuan langit level S. Kekuatan api langit level 9. Apa yang saya warisi dari kakek saya? Bukan hanya api surgawi tingkat 9, tetapi juga serangan api tingkat 9 kelas S. Serangan api tingkat 9 terdiri dari 60 gerakan. Cukup dengan melancarkan gerakan pertama. Ditambah dengan api surgawi tingkat 9. Itu dapat meningkatkan kekuatan tempur saya 10 kali lipat dalam sekejap. Mata saya berkilau dengan cahaya emas. Seluruh tubuh saya seolah bertransformasi menjadi dewa perang api. Api besar di tangan saya seketika berubah menjadi sebuah bilah api yang tajam. Saya berdiri dalam posisi siap. Tangan saya terulur. Lalu saya mengayunkan bilah api. Seluruh tubuh saya bagaikan busur yang ditarik penuh. Dengan keras saya mengayunkan lengan. Melancarkan gerakan pertama serangan api tingkat 9. Dalam sekejap, bilah api memotong kegelapan. Berubah menjadi sabit api sepanjang 5 meter. Diiringi oleh suara gemuruh yang menggelegar. Dinding kamar saya runtuh dengan keras. Bilah api melesat seperti anak panah, menembus puluhan meter jauh. Langsung memotong sebuah pohon besar di dalam halaman. Pohon besar itu tiba-tiba menyala dengan api yang berkobar. Kekuatan ini benar-benar luar biasa. Perlu diketahui bahwa saya sekarang belum secara resmi menjadi seorang prajurit. Namun kekuatan serangan ini sudah melampaui batasan prajurit kaisar biasa. Tingkatan prajurit dibagi menjadi 4 tingkatan dasar. Masing-masing adalah kaisar, misterius, bumi, dan surga. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 9 lapisan. Surga juga dikenal sebagai tingkatan akhir. Mencapai tingkatan akhir, maka bisa dihormati sebagai master seni bela diri. Setelah master seni bela diri, adalah master seni bela diri dari tingkatan awal yang lebih tinggi. Serangan saya barusan ini, takutnya meskipun seorang prajurit kaisar lapisan ketiga, juga sulit untuk dicapai. Lagi pula, saya hanya mengandalkan bakat penyembuhan tingkat S9 level, tanpa menggunakan teknik bela diri. Kekuatan saya sudah mencapai tingkatan kaisar lapisan kedua. Saya mengangguk puas. Dalam hati, aku mengagumi bakat penyembuhan yang kumiliki. Ternyata sangat kuat. Malang sekali, saat ini, aku mengambil ponsel dan melihat waktu. Sudah pukul 9 pagi. 5 mata pelajaran dari 3 sekolah menengah terkemuka di kota Yun. Ujian praktikum sudah dimulai lama. Aku akan terlambat. Tidak sempat berpikir lebih jauh. Aku segera berlari keluar dari keluarga Ling. Saat ini, keluarga Ling dalam keadaan kacau. Semua pelayan dan pengawal sedang membawa ember, sibuk memadamkan api. Kakek Ling Zhenhua berdiri di depan pintu keluarga Ling, melihat ke arahku pergi. Dalam hati, aku sangat terkejut. Ujian di tengah aula sekolah saat ini masih berlangsung dengan tegang. Melihat ujian belum berakhir, aku tidak bisa menahan nafas lega. Syukurlah aku tiba tepat waktu. Aku berjalan ke tengah kerumunan. Mataku tertuju pada mesin ujian. Saat ini, mesin ujian sedang beroperasi dengan cepat. Orang-orang di sekeliling, semua memandang dengan penuh harapan. Seorang pemuda berambut pendek yang berdiri di dalam mesin ujian. Pemuda ini bernama Zhao Yang. Dia adalah kakak dari Zhao Kun yang meninggal beberapa hari yang lalu. Akhirnya giliran Zhao Yang. Dengar-dengar saat tahun ajaran baru dimulai, Zhao yang telah membuka 55 jalur meridian
Sudah 2 bulan berlalu. Aku tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Beberapa orang di kerumunan berbisik. Layar mesin pengujian berkedip dengan cahaya. Zhao yang tampak sangat percaya diri. Dia mengangkat kepala dan menatap ke depan. Cahaya pengujian memindai dari dadanya ke bawah. Memindai dengan cepat. Angka-angka di layar terus bergerak. Jalur meridian 65 diumumkan dengan suara ini. Semua siswa di ruang bertepuk tangan dengan semangat. Perlu diketahui bahwa sebelum Zhao Yang, sudah ada lebih dari 200 orang yang menyelesaikan pengujian. Hasil terbaik hanya membuka 53 jalur meridian. Namun Zhao yang langsung mencapai 65 jalur. Mencapai keunggulan yang terputus. Namun, setelah pengujian jalur meridian berakhir, mesin pengujian tidak berhenti beroperasi. Pada saat ini, di layar besar mesin pengujian, 2 kata, bakat, tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau. Segera diikuti dengan menampilkan kekuatan bakat tipe kayu B. Momen itu, seluruh ruangan terkejut. Tak terhitung orang mengarahkan tatapan mengagumi kepada Zhao Yang. Bahkan wajah rektor Universitas Wushu dan kepala dinas pendidikan juga mengubah segalanya. Zhao yang ternyata telah membangkitkan bakat, dan bahkan bakat kayu tingkat B. Sebelum menjadi seorang seniman, ia sudah berhasil membangkitkan bakat. Ini di antara kami siswa kelas 3 SMA. Mungkin adalah orang pertama. Para siswa berteriak dengan bersemangat. Direktur Fang Ming bahkan menunjukkan senyuman puas. Benar, bangkitnya bakat sebelum menjadi seorang pejuang. 65 saluran energi ditambah dengan bakat tingkat B. Kekuatan itu mungkin sudah mendekati prajurit emas tingkat 1. Pada dasarnya dapat memastikan juara ujian masuk universitas di kota Yun. Bahkan memiliki harapan untuk menembus 20 besar provinsi. Senyuman di wajah kepala sekolah Ju semakin bersinar. Sudut bibirnya hampir sampai ke telinga. Melihat semua orang terlihat begitu gila. Saya tidak bisa tidak berbisik pada diri sendiri. Hanya sebuah kemampuan tingkat B yang kecil saja. Apakah perlu heboh seperti ini? Mendengar kata-kataku, orang-orang di sekitar terdiam. Kemudian, suara teriakan tajam bergema di sekeliling. Kau pembunuh, bagaimana kau bisa ada di sini? Aku mencari sumber suara itu. Kulihat seorang wanita dengan tubuh menggoda, mengenakan pakaian yang terbuka. Gadis dengan riasan tebal itu menatapku dengan marah. Dia berteriak bahwa gadis ini adalah Liu Ruyan, wanita yang pernah aku cintai dalam kehidupanku yang lalu, dan juga penyebab permulaan kehidupanku yang tragis. Melihat Liu Ruyan lagi, aku hanya merasa itu sangat lucu. Aku, yang merupakan keajaiban dunia, belum menjadi prajurit sudah terbangun. Bakat penyembuhan super. Bagaimana aku bisa menyukai seseorang yang sangat biasa seperti ini? Zhao yang awalnya tenggelam dalam tatapan pengagum. Ekspresinya tiba-tiba berubah mendung. Dia menatapku dengan tatapan dingin. Kau bahkan berani muncul di sekolah. Ekspresi saya tenang. Perlahan-lahan saya berjalan menuju Direktur Fang Ming. Bagaimana cara mengatakannya? Mengapa saya sebagai siswa kelas 5 tidak diizinkan datang? Apakah kamu takut nilai ujian saya melebihi milikmu? Mendengar perkataan saya, semua orang tertegun. Direktur Dinas Pendidikan juga tampak bingung. Kepala sekolah Ju segera menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, ada seorang siswa di sekolah kami yang dibunuh di luar. Polisi mencurigai bahwa dia adalah pelaku. Kemarin dia juga dibawa oleh penegak hukum. Tak disangka hari ini, dia muncul lagi. Apakah direktur ingin mengusirnya? Namun Direktur Fang Ming menggelengkan kepala. Tidak perlu, karena dia bisa datang. Pastinya itu tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Jika tidak, penegak hukum tidak akan membiarkannya kembali. Zhao yang terlihat sangat angkuh. Dia berbicara kepada saya. Ling Tian cepat pergi. Hari ini adalah hari penting untuk ujian. Saya tidak ingin memukulmu. Saya tampak meremehkan. Saya langsung berjalan menuju Direktur Fang Ming. Saya berjalan tepat di samping Zhao Yang. Zhao yang awalnya tertegun, lalu segera melompat dengan marah. Ling Tian, kau ini sampah. Berani-beraninya mengabaikanku. Menganggap kata-kataku seperti angin lalu. Kau ini mencari mati. Diiringi dengan jeritan marah, Zhao yang tiba-tiba melangkah dengan tegap. Satu kakinya menginjak tanah dengan keras. Energi darah dalam 65 meridian di dalam tubuhnya mendidih seketika. Hanya terdengar suara retakan. Sebuah ubin tanah patah-patah dihancurkannya. Segera setelah itu, ia mengambil posisi dan mengayunkan pukulannya. Angin pukulan melesat ke arahku dengan cepat. Jauh dariku, melihat kepalan tangan Zhao yang akan menghantamku. Aku mengeluarkan suara dingin dan membalikkan tangan untuk memberi tamparan. Lengan seketika meluncur, bagaikan sebuah cambuk yang lincah. Zhao yang bahkan belum menyentuhku, sudah terkena tamparan ini dengan keras. Sebuah kekuatan mengerikan menyerangnya seketika. Seluruh tubuhnya terangkat dari tanah. Seperti layang-layang yang putus tali, terbang sejauh 4-5 meter. Dan terjatuh dengan keras ke tanah. Bahkan terguling satu kali sebelum berhenti. Semua orang di tempat itu serta-merta terdiam. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Zhao yang ternyata terlempar hanya dengan satu tamparan dari Ling Tian. Sedangkan aku tetap tenang seperti air. Tanpa sedikit pun gelombang emosi. Langsung berjalan menuju di depan Direktur Fang Ming. Menghormati sambil berkata, Paman Fang Ming, sudah lama tidak bertemu. Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir tertegun. Tidak menyangka bahwa Ling Tian mengenal Direktur Pendidikan. Fang Ming dengan wajah bingung. Merasa bahwa Ling Tian di depannya agak familiar. Kau adalah Ling Tian. Menghadapi seseorang seperti Fang Ming yang berstatus tinggi. Seorang pejuang tingkat 1 di daerah. Aku tidak rendah hati maupun sombong. Dengan nada yang tenang berkata, Paman Fang Ming, 5 tahun lalu 2. Kakekku, Ling Zhenhua, pernah membawaku makan bersamamu. Apakah Anda masih ingat? Fang Ming awalnya terkejut. Segera setelah itu, dia langsung teringat. Ternyata dia adalah cucu dari kakek Ling. Kemudian, mata Fang Ming dipenuhi dengan rasa kagum. Ling Tian mampu mengalahkan Zhao yang dengan satu serangan. Meskipun Zhao yang agak ceroboh. Namun,
Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Ling Tian tidak bisa diremehkan. Aku menatap Direktur Fang dan berkata, Paman Fang, kemarin saya mengalami sedikit masalah. Saya bahkan tidak sempat membayar biaya pendaftaran untuk tes. Apakah masih ada waktu untuk membayar sekarang? Fang Ming mengangguk. Kakek Ling Tian pernah memberikan bantuan kepada saya. Tentu saja, dia senang membantu dengan permintaan kecil seperti ini. Jika begitu, selanjutnya, saya akan mengatur kamu untuk melakukan tes. Mendengar kata-kata Fang Ming, seluruh ruangan terkejut. Semua orang memandang saya dengan wajah terkejut. Sementara itu, Zhao yang menunjukkan wajah marah. Zhao yang segera berjalan ke samping kepala kelas 15. Dia membisikkan sesuatu dengan suara rendah. Saya tidak ragu sedikit pun. Saya masuk ke dalam mesin tes. Dalam sekejap, mesin menyala. Angka jumlah saluran energi di layar mulai bergerak. Dengan cepat angka itu melompat ke 25. Namun setelah mencapai 25, angka itu tidak bergerak lagi. Setelah beberapa saat, mesin pengujian berhenti berfungsi. Segera mengumumkan jumlah saluran energi 25. Talenta tidak ada dalam situasi ini. Seketika seluruh orang di tempat itu terkejut. Ling Tian yang baru saja menampar Zhao Yang, ternyata hanya membuka 25 saluran energi. Melihat ekspresi bingung di wajah orang-orang, Zhao yang di antara kerumunan memperlihatkan senyum jahat. Pada saat semua orang sadar kembali, seluruh tempat itu meledak dalam tawa. Menghadapi ejekan kejam dari orang banyak, saya tetap tenang. Berdiri diam di dalam alat pengujian. Pada saat itu, kepala penguji dari kelompok itu melihat ke arah teman sekelas saya. Ujiannya sudah selesai. Silakan keluar untuk memberi kesempatan kepada teman sekelas berikutnya. Namun, Direktur Fang Ming berkerut kening. Sebagai pejuang terkuat di lapangan, dia dengan jelas merasakan saat Ling Tian menyerang. Energi darah yang kuat meledak dari saluran meridian. Ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang hanya membuka 25 saluran meridian. Itu bisa dimiliki. Saat ini, aku berdiri di dalam mesin tanpa bergerak. Segera turun. Seorang sampah yang hanya membuka 25 saluran meridian. Masih punya muka untuk tidak pergi. Orang-orang di sekitar mulai berbicara ramai. Mereka mulai saling berdiskusi. Namun tepat saat itu, aku berteriak dengan marah. Dalam sekejap, 75 saluran meridian di tubuhku berputar dengan cepat. Energi darah mengalir seperti letusan gunung berapi. Sebuah niat membunuh yang menakutkan. Dalam sekejap, itu menyapu seluruh tempat seperti arus deras. Semua orang tergetar oleh aura ini. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi tenang. Kemudian aku memandang orang-orang dengan tatapan sinis. Apakah kalian tidak berpikir? Zhao Yang, sampai itu saja sudah membuka 65 saluran meridian. Kalian pikir aku hanya membuka 25 saluran meridian? Apakah itu mungkin? Lalu aku menatap kepala kelas dengan dingin. Sudut bibirnya tersungging senyuman dingin. Situasi yang muncul barusan. Mungkin karena kerusakan mesin. Atau ada yang sengaja melakukannya. Guru, menurut Anda, ini kasus yang mana? Kepala tingkat seketika panik. Saat itu juga, Zhao yang berteriak keras memanggil Ling Tian. Kau yang bodoh, masih berpura-pura apa? Tadi saya memang agak ceroboh. Hingga aku kalah darimu. Aku jelas merasakan kekuatanmu. Kau hanyalah sampah yang baru membuka 25 meridian. Lucu, kalau begitu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan mencuci rambut sambil berdiri terbalik. Zhao yang tertawa dingin, penuh dengan kepercayaan diri. Dalam sekejap, bakat kemampuannya meledak. Cahaya berkilau di sekelilingnya. Seketika membentuk pelindung hijau yang samar. Kepala sekolah Ju ingin menghentikannya saat melihat situasi itu. Namun dihalangi oleh Direktur Fang yang mengangkat tangannya. Direktur Fang menatap Ling Tian dengan penuh harapan. Jangan terburu-buru, mari kita lihat kekuatan kedua orang ini. Selama aku ada, tidak akan ada masalah. Direktur Fang Ming bahkan sudah mengatakan demikian. Kepala sekolah Ju tidak punya pilihan selain duduk. Zhao yang tampak sangat percaya diri. Dengan angkuh, Liu Tian berkata, inilah kemampuan bakatku. Terbuat dari kayu yang terfokus. Perisai yang terbentuk melalui agregasi. Selama kakiku menginjak tanah, aku dapat menyerap kekuatan bumi. Secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur. Energi fisikku pun tiada henti. Aku menunjukkan wajah sinis. Jangan banyak bicara, maju saja. Dengan satu tangan, aku melambaikan. Kata-kata ini seperti api. Senya menyulut kemarahan Zhao Yang. Ia marah hingga kepalanya berapi-api. Dengan keras, ia menendang tanah sekuatnya. Seluruh tubuhnya meluncur keluar seperti peluru. Dalam sekejap, ia sudah ada di depanku. Menggeram keras pada anak kecil. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Membangkitkan bakat. Jarak besar antara yang terbangkitkan dan yang tidak. Baru saja kata-katanya terucap. Tangan Zhao Yang. Terbangunlah senjata tombak sepanjang 3 meter. Dia mendadak menusukkan laras senjata. Ujung senjata seperti naga. Serangan begitu cepat. Sangat kuat. Aku tertawa dingin. Saat mengangkat tangan, cahaya merah menyala tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, seluruh arena terang benderang. Suhu di sekitar langsung melesat tinggi. Gelombang panas yang menggulung menerpa wajahku. Seluruh tubuhku terbakar dalam api yang membara. Semangatnya seperti langit yang menawan. Tiga semangatnya sekuat matahari di puncaknya. Seolah-olah menjelma menjadi dewa perang api yang berwibawa. Seluruh tempat terkejut. Semua orang terkejut oleh perubahan mendadak ini. Aku mendayungkan tinju dengan keras. Angin puyuh membawa gelombang panas yang besar. Dalam sekejap, api langit tingkat 9 meledak dengan kekuatan penuh. Menjadi kepala naga besar. Menuju laras senjata Zhao yang dengan keras. Kepala naga dan laras senjata bertabrakan dengan keras. Laras senjata kayu itu seketika hancur seperti kertas. Dalam sekejap, api meluap seperti gelombang yang menenggelamkan Zhao Yang. Zhao yang mengeluarkan jeritan menyakitkan. Seluruh tubuhnya ditelan api. Armornya yang terbuat dari bakatnya segera menguap. Rambut dan pakaiannya juga terbakar habis dalam sekejap. Setelah kepala naga menghilang,
Chai yang seluruh tubuhnya hangus. Ia goyang seolah ingin jatuh. Seluruh tubuhnya langsung dipukul hingga pusing. Seandainya aku tidak mengalah, serangan ini cukup untuk mengambil nyawanya. Namun aku tidak berhenti di situ. Melompat tinggi, menghentak dengan suara marah 3 kali. Seperti burung pemangsa yang menyergap dari langit. Kaki ini menendang keras ke wajah Chai Yang. Chai Yang langsung terinjak ke tanah oleh tendangan ini. Tubuhnya seperti meluncur di tanah. Menggesek di tanah sejauh beberapa meter sebelum berhenti. Sao yang menjerit kesakitan. Daging dan darahnya bercampur dengan permukaan tanah. Langsung kehilangan kemampuan bertarung. Bagaimana mungkin? Seketika seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang terbelalak tidak percaya. Saya memiliki bakat. Fang Ming yang terkejut tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Intensitas api setidaknya tingkat B. Ada 70% kemungkinan mencapai tingkat A. Apa? Mendengar kata-kata Fang Ming, banyak orang semakin terkejut. Terkejut hingga ke puncaknya. Saya berdiri dengan angkuh. Pandangan saya menyapu seluruh tempat. Saya berkata dengan keras, siapa lagi? Mengira saya hanya membuka 25 jalur energi. Yang tidak terima, silakan datang untuk bertarung. Lihat siapa yang bisa mengalahkan saya. Sampah dengan 25 jalur energi ini. Suara saya jelas dan kuat. Bergema di tempat itu. Direktur Fang Ming sangat bersemangat hingga wajahnya berwarna merah. Berkata dengan keras. Bagus, Ling Tian setidaknya telah membuka 70 jalur energi. Ditambah dengan bakat ini, di masa depan, memiliki harapan untuk menjadi salah satu ahli teratas. Aku menatap ke arah Fang Ming. Dan berkata, Paman Fang, saya ingin diuji ulang sekali lagi. Tidak ada masalah, kan? Fang Ming mengangguk. Dia berkata bahwa kali ini dia yang akan mengoperasikan mesin. Setelah berkata demikian, ia berdiri dan berjalan langsung menuju mesin pengujian. Kepala tahun yang sebelumnya mengendalikan mesin tersebut tampak gelisah. Dengan ekspresi cemas, ia memandang Fang Ming. Direktur Fang, Zhao yang menyuruh saya untuk melakukan ini. Pergi jauh, Fang Ming, teriaknya dengan marah. Suara itu seperti suara petir yang menggelegar. Bergema di telinga kepala tahun itu. Ia terkejut dan mundur beberapa langkah. Bajingan, tunggu sampai tes hari ini selesai. Saya akan menghitungnya denganmu nanti. Saat ini semua orang sudah mengerti. Jelas bahwa pengujian tadi sudah diatur oleh guru pengujian. Direktur Fang memandangku. Dia berkata, Ling Tian, kamu harus menguji sekali lagi. Saya akan memantau secara langsung untukmu. Kalau begitu, itu merepotkan, Paman Fang. Saya menjawab dengan senyuman. Kemudian saya berjalan lagi menuju mesin pengujian. Mesin pengujian dihidupkan kembali. Cahaya merah mulai memindai tubuh saya. Setelah jumlah meridian muncul di layar, angka-angka itu bergerak dengan cepat. Tidak lama kemudian, angka tersebut meloncat ke 70. Akhirnya berhenti stabil di 7.575 saluran. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk bersorak serentak. Ling Tian ternyata telah membuka 75 saluran energi. Semua orang menahan guncangan di dalam hati mereka. Karena tes belum selesai. Saat itu, di layar, kata, bakat, bersinar dengan cahaya merah. Segera setelah itu, efek api muncul di sekitar layar. Bakat S level 9 api surga. Melihat konten yang mencolok di layar mesin pengujian. Semua orang di tempat itu tertegun oleh kehebohan. Api surga level 9. Ternyata itu benar-benar api surga level 9. Seharusnya aku sudah memikirkan ini. Direktur Fang Ming berteriak dengan penuh semangat. Air memercik kemana-mana. Dia sangat memahami. Ling Zhenhua adalah salah satu dari generasi pertama pejuang di era latihan bela diri nasional. Terbangkitnya api surga level 9. Kemampuan bakat S level seperti ini. Ling Tian juga mungkin terbangkitkan. Kemampuan bakat S level api surga level 9. Namun aku tidak keluar dari mesin pengujian. Mesin juga masih terus beroperasi. Saat semua orang penuh dengan kebingungan, cahaya merah menyala di tepi layar mesin pengujian. Mengalami perubahan aneh. Cahaya hijau zamrud yang cemerlang tiba-tiba muncul. Apa yang sedang terjadi? Segera seseorang menyadari hal yang sama. Berteriak keras-keras. Fang Ming merasakan ketegangan di dalam hatinya. Jantungnya seolah-olah terangkat ke tenggorokan. Direktur Fang Ming bahkan tidak berani berpikir lebih jauh. Saat ini mesin pengujian masih belum berhenti beroperasi. Ada satu kemungkinan mengapa hal ini terjadi. Ternyata, begitu Direktur Fang Ming memiliki tekaan ini. Di layar, di bawah baris bakat muncul satu baris lagi. Bakat level, api surgawi tingkat 9. Bakat level, kemampuannya ganda yang belum diketahui. Ling Tian ternyata telah membangkitkan kemampuan ganda. Dan semuanya berada pada tingkat S. Terakhir, Direktur Fang Ming. Seorang pejuang kuat yang menduduki peringkat 10 besar di kota Yun. Tidak bisa lagi menahan kegembiraan dalam hati. Mulai berteriak dengan suara keras. Semua orang benar-benar terkejut. Bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata untuk menggambarkan perasaan saat ini. Fang Ming tahu dalam hatinya. Apa arti kemampuan bakat ganda? Sekitar 70% petarung. Sepanjang hidup mereka tidak dapat membangkitkan kemampuan bakat. Dan dari 30% yang tersisa, memiliki bakat 2 jenis. Di seluruh dunia tidak lebih dari 30 orang. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan super Ling Tian lainnya. Setidaknya kelas S. Alasan mengapa mesin pengujian menunjukkan level S adalah karena bakat Ling Tian mungkin level S. Juga mungkin lebih tinggi dari tingkat S. Hanya saja mesin pengujian Yun Cheng ini hanya bisa mendeteksi tingkat kemampuan maksimum level S. Mengenai mengapa menunjukkan bakat tidak diketahui, adalah karena di dalam database kemampuan bakat negara naga, tidak ada bakat yang serupa. Jadi bahkan mesin pengujian bakat pun tidak dapat mengenali sebenarnya apa bakat kedua Ling Tian. Saat ini, mesin pengujian akhirnya mulai mengumumkan hasil akhir. Penguji Ling Tian. Tingkat kultivasi 75 saluran energi. Bakat tingkat S. Api surgawi level 9 level S. Bakat yang tidak diketahui. Saya perlahan keluar dari mesin.
Melihat ekspresi terkejut semua orang, wajahku tetap tenang. Semua ini sudah dalam perkiraanku. Saya tidak pernah berpura-pura lemah untuk menyembunyikan kekuatan. Dalam lingkungan di negara naga di mana semua orang berlatih seni bela diri, hukum ditegakkan dengan ketat. Sangat jarang terjadi kasus melukai orang sampai mati dengan niat jahat. Semakin kuat potensi yang ditunjukkan, semakin diperhatikan. Sumber daya yang bisa didapatkan juga semakin banyak. Dalam kehidupan sebelumnya, saya pernah terbangun dengan banyak bakat dan kemampuan. Bahkan kemampuan ruang waktu tingkat SSS. Saya pernah memilikinya. Sekarang hanya 2 jenis kemampuan. Sungguh tidak berarti bagi saya. Saya langsung berjalan menuju Direktur Fang Ming dan bertanya. Mengunjungi Direktur Ming. Dengan keadaan saya sekarang, bisakah saya menjadi siswa SMA berprestasi nasional? Fang Ming mengangguk dengan buta. Tentu saja bisa. Saya akan mengajukan permohonan hari ini. Paling lambat, besok pagi bisa disetujui. Saya tersenyum tipis. Menunjukkan ekspresi puas. Harus diketahui bahwa gelar siswa SMA berprestasi nasional ini, setiap tahun, hanya ada 3 kuota di negara naga. Mereka yang mendapatkan kehormatan ini adalah orang-orang terpilih. Begitu memiliki gelar ini, itu berarti memiliki peluang besar dalam ujian nasional. Ada kemungkinan besar untuk masuk 3 besar nasional. Selain itu, gelar ini tidak hanya memberikan 1 botol cairan menyerap kelas C, masih menikmati perlakuan istimewa. Misalnya, saat meninggalkan zona aman, dapat meminta seorang prajurit emas tingkat daerah, dan 3 prajurit tingkat 2 untuk mengawal. Dalam situasi normal, unit seperti Biro Penegakan Hukum, jika tidak ada perintah dari pemimpin tertinggi provinsi, durasi penahanan bagi pemegang gelar ini tidak boleh melebihi 8 jam. Dan aku, yang menginginkan untuk menjadi yang terbaik di seluruh negeri dan siswa SMA, adalah karena saya menilai hak istimewa ini. Di kehidupan sebelumnya, saya pernah dibawa oleh Biro Penegakan Hukum untuk disiksakan, mengalami penyiksaan selama beberapa hari. Di tengah berbagai penganiayaan yang tidak manusiawi, saya dipaksa untuk mengaku, menghabiskan waktu di penjara tanpa alasan yang jelas. Kini, selama saya memiliki gelar identitas ini, orang-orang dari Biro Penegakan Hukum tidak bisa lagi mengganggu saya sembarangan. Saat ini, Direktur Fang Ming berusaha keras menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia menatap saya dan bertanya, Ling Tian, bisakah kamu memberitahu saya, apa kemampuan bakatmu yang lain? Saya menjawab dengan nada datar, penyembuhan. Bakat yang saya bangkitkan adalah kemampuan penyembuhan kembali. Wajah Fang Ming menunjukkan kebingungan. Kemampuan bakat penyembuhan tingkat S. Saya memang tahu ada cahaya penyembuhan. Tapi bakatmu tampaknya bukan cahaya penyembuhan. Saya tersenyum ringan. Di matanya terlihat sekilas rasa meremehkan. Meskipun, cahaya penyembuhan juga merupakan bakat penyembuhan tingkat S yang langka. Tapi dibandingkan dengan penyembuhan kembali terkuat saya, itu sama sekali tidak sebanding. Kemampuan penyembuhan saya berbeda dengan cahaya penyembuhan. Selama orang itu belum kehabisan napas, saya bisa membuatnya pulih kembali dalam waktu 1 menit. Bahkan bisa menghidupkan kembali anggota tubuh yang terputus. Luka kakek saya sembuh berkat kemampuan saya. Siapa namamu? Mata kepala departemen tidak bisa menyembunyikan sedikit keraguan. Saya melanjutkan, tentu saja. Kemampuan ini juga memiliki efek samping. Dalam proses penyembuhan, rasa sakit yang dialami oleh orang yang terluka akan berbalik menyerangku berkali-kali lipat. Jika saya tidak mampu menahan dan terputus, meskipun hanya sesaat, penyembuhan akan gagal. Ternyata begitu. Semua orang menjadi sadar. Dengan begitu, bisa memahami. Jika seseorang terluka parah dan sekarat, menghadapi rasa sakit yang besar, dan rasa sakit ini akan diperbesar saat penyembuhan. Orang biasa memang sulit menahan. Tentu saja saya menyembunyikan satu hal, yaitu selama saya menyembuhkan luka. Orang yang mencapai tingkat cacat permanen atau sekarat, begitu penyembuhan berhasil, saya akan mendapatkan kekuatan potensi dari pihak tersebut. Bahkan pemahaman tentang seni bela diri. Ini adalah rahasia terbesar yang tidak boleh saya katakan. Bahkan kepada orang-orang terdekat sekalipun. Tidak lama kemudian sudah jam 4 sore. Semua tes telah selesai. Saya dengan pasti meraih tempat pertama. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, saya menerima hadiah untuk juara pertama tes ini. Cairan penyucian tingkat 3D. Dan 1 botol cairan penyucian tingkat C karena meraih gelar siswa SMA terbaik nasional. Dan sebotol cairan penyucian tingkat C yang seharusnya saya dapatkan. Sebenarnya, cairan penyucian tingkat C harus menunggu gelar resmi turun sebelum bisa diambil. Namun Fang Ming, untuk mendekatkan diri denganku, memberikan cairan penyucian yang dia simpan kepada saya lebih awal. Ketika semua orang penuh dengan rasa iri, suara teriakan terdengar di sekitar. Tampak Liu Ruyan berjalan menuju saya dengan sikap yang sangat angkuh. Ling Tian, bukankah kamu menyukaiku? Asalkan kamu memberiku cairan penyedot tingkat, aku akan setuju untuk berkencan sekali. Bagaimana? Liu Ruyan hanya menembus 28 meridian. Harapan untuk diterima di Universitas Prajurit sangat tipis. Dan cairan penyedot tingkat C dapat membuat prajurit dengan 80 meridian ke bawah dalam satu napas membuka 10 meridian. Dengan dia, Liu Ruyan mendapat kesempatan. Apa maksud perkataan ini? Mendengar kata-kata Liu Ruyan, semua orang yang hadir terkejut melihat, bahkan berpikir apakah dia ada masalah di kepala. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja menggugat Ling Tian karena sebuah mimpi. Sekarang dia masih berani meminta cairan penyucian. Dan begitu dia membuka mulut, langsung meminta cairan penyucian tingkat C yang bernilai 3 juta. Melihat keadaan ini, wajahku langsung berubah serius. Aku belum menyelesaikan urusanku dengannya. Dia malah datang lebih dulu untuk menantangku. Kamu ini siapa? Aku ingin kamu mati. Kamu pasti akan mati. Dalam sekejap, niat bunuh yang dingin mengalir seperti gelombang menuju Yu Xiaoyan. Dia langsung panik. Ling Tian, kamu menghisap banyak asap. Cairan tingkat C pun tidak berguna bagimu.
Tidak ingin melepaskannya sangat wajar. Bagaimana kalau kamu berikan 3 botol dasar itu padaku? Aku akan pergi berkencan denganmu. Tapi waktu tidak boleh lebih dari 1 jam. Suara baru saja berhenti. Sekilas cahaya merah melintas. Darah menyembur. Di telapak tanganku terkumpul sebuah bilah api. Seketika menusuk. Langsung menembus jantung Liu Ruyan. Melihat kejadian itu, semua orang terdiam. Terkejut seolah-olah bahkan nafas terhenti. Waktu dan ruang seolah beku pada saat ini. Ling Tian benar-benar berani membunuh. Pupil Liu Ruyan membesar dengan cepat. Dia menatapku dengan wajah penuh keputusasaan. Aku dengan dingin berkata, aku bilang ingin kau mati. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani? Ling Tian sudah gila. Melihat kejadian itu, semua orang tidak bisa menahan untuk berteriak keras. Kepala sekolah Ju bahkan tampak seperti patung. Ling Tian, kau bingung ya? Meskipun kau memiliki masalah dengan Liu Ruyan, kau tetap tidak seharusnya membunuhnya. Kepala sekolah Ju berteriak dengan cemas. Seiring dengan nafas yang perlahan memudar, Liu Ruyan perlahan menutup matanya. Direktur Fang Ming juga tampak bingung saat ini. Ling Tian, kamu terlalu terburu-buru. Bagaimana bisa membunuhnya? Namun, aku tetap tenang. Dengan tenang aku berkata, siapa yang bilang Liu Ruyan sudah mati? Begitu suara itu terucap, semua orang terkejut. Terlihat pedang berapi yang menembus tubuh Liu Ruyan. Seketika menghilang. Telapak tanganku menempel di tubuhnya. Segera aku aktifkan bakat penyembuhan. Energi luar biasa mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Semua orang jelas membahas tentang darah Liu Ruyan. Dengan cepat berhenti. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat mata. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik. Dia sudah sepenuhnya pulih ke kondisi puncak. Semua orang terkejut dan berteriak keras di tempat kejadian. Fang Ming juga terkejut oleh bakat penyembuhan yang mengerikan ini. Luka mematikan yang menembus jantung. Ternyata bisa pulih sepenuhnya dalam 10 detik. Kemampuan pemulihan dari bakat ini. Takutnya, lebih kuat daripada cahaya penyembuhan legendaris. Liu Ruyan perlahan membuka matanya. Di wajahnya penuh dengan ketakutan. Ling Tian, aku salah. Jangan siksa aku. Setelah kata-kata itu diucapkan, aku langsung bertindak. Dalam sekejap, aku kembali mengumpulkan bilah tajam. Dengan keras menggores leher Liu Ruyan. Hampir mengeluarkan setengah dari darahnya. Liu Ruyan menjerit kesakitan. Kembali terjatuh ke tanah. Saat dia sudah hampir kehabisan napas, aku sekali lagi mengaktifkan kemampuan penyembuhan. Luka Liu Ruyan kembali mulai pulih dengan ajaib. Meskipun menyembuhkannya akan membuatku menanggung rasa sakit berkali-kali lipat dari rasa sakitnya. Tapi bagi kehidupan sebelumnya, yang telah melalui banyak siksaan yang kejam, rasa sakit ini tidak ada artinya. Tak lama kemudian, Liu Ruyan sudah pulih seperti semula. Ini sebenarnya sedang melakukan apa? Semua orang ternganga melihat. Di tubuh Liu Ruyan sudah tidak terlihat luka. Namun yang benar-benar membuatnya ketakutan adalah perasaan mengalami kematian berulang kali. Tubuhnya bergetar tak henti-hentinya. Bahkan sampai dia hampir mengompol karena ketakutan. Saat ini, Liu Ruyan tahu di dalam hatinya. Saya sedang melampiaskan kemarahan padanya. Cairan penyucian Ling Tian, saya tidak mau lagi. Tolong jangan lagi menyiksaku. Namun, belum selesai dia berbicara. Saya kembali mengumpulkan kekuatan api. Dengan satu pedang memotongnya di pinggang. Dalam sekejap, darah Liu Ruyan memercik. Beberapa bagian jatuh keluar. Apakah Ling Tian sudah gila? Semua orang melihat kejadian itu. Mereka tidak bisa tidak merasa khawatir. Setelah mengalami luka yang begitu parah, apakah Liu Ruyan masih bisa pulih? Tapi saya tanpa ragu sekali lagi menggunakan kemampuan penyembuhan. Tubuh yang patah perlahan-lahan sembuh. Tidak terhubung selama 1 menit. Dia kembali seperti semula. Direktur Fang Ming saat ini. Sebuah pemikiran berani melintas di pikirannya. Mungkin kemampuan penyembuhan Ling Tian bukan hanya tingkat S. Bisa jadi lebih kuat, tingkat SS. Liu Ruyan meskipun tubuhnya tidak terluka. Namun, dia ketakutan hingga jiwanya merindukannya. Air mata mengalir deras seperti banjir yang pecah. Dia langsung jatuh berlutut di depan saya. Ling Tian, saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak berani meminta cairan penyucian lagi. Tolong, jangan penyiksa saya lagi. Direktur Fang Ming juga segera mencoba untuk menyarankan. Ling Tian, sudah cukup. Saya sedikit mengangguk. Melihat Liu Ruyan. Dengan dingin berkata, jauh sedikit. Jangan biarkan saya melihatmu lagi. Jika tidak, konsekuensinya kamu sendiri yang tahu. Sebenarnya saya sama sekali tidak berniat memberi Liu Ruyan jalan mudah. Hanya saja dengan kekuatan saya saat ini. Saya bahkan bukan prajurit berhak. Jadi saya berencana menunggu sampai kekuatan cukup kuat untuk menyiksanya sampai mati lagi. Liu Ruyan pergi dengan terburu-buru. Saya segera berlari ke depan pimpinan Ju dan mengadu. Pimpinan, saya ingin melaporkan. Kalian semua melihatnya. Ling Tian ingin membunuh saya. Dia benar-benar ingin membunuh saya. Kamu harus membela saya. Pimpinan Ju melihat kepada Liu Ruyan dengan wajah penuh keheranan. Benarkah? Ini memang terjadi? Lalu, apakah kamu terluka? Liu Ruyan seketika terdiam. Dia sendiri awalnya ditusuk di jantung. Kemudian lehernya dilukai. Terakhir, dia juga dipotong di pinggang. Tapi sekarang, tidak ada luka sebiji pun di tubuhnya. Pimpinan Ju melirik Liu Ruyan dengan sinis. Teman, di tubuhmu tidak ada satu luka pun. Kami juga tidak melihat Ling Tian ingin membunuhmu. Apa ini lelucon? Pimpinan Ju berkata dengan serius. Liu Ruyan, kamu harus mengerti. Menuduh orang lain bisa membuatmu dipenjara. Liu Ruyan benar-benar putus asa. Seluruh tubuhku terasa bingung. Kemudian aku berbalik dan berlari pergi dengan tergesa-gesa. Namun, kilatan ganas di matanya belum juga pudar. Saat itu, aku tiba di depan kepala sekolah Ju. Aku bertanya kepada kepala sekolah. Dalam ujian kali ini, aku mendapatkan peringkat pertama. Apakah itu berarti aku bisa masuk ke kelas juara? Benar, mulai sekarang. Kau adalah siswa kelas juara.
Kepala sekolah Ju mengangguk sebagai tanda konfirmasi. Aku tersenyum kecil. Aku kembali bertanya, mendengar bahwa siswa kelas juara dapat berlatih di ruang latihan sekolah sekali seminggu. Apakah aku bisa pergi berlatih hari ini? Tentu saja bisa. Kepala sekolah Ju mengangguk lagi. Kemudian, aku berpisah dengan kepala sekolah Fang Ming. Aku langsung menuju ruang latihan di SMA pertama. Setelah memasuki ruang latihan, aku melihat formasi pengumpulan energi spiritual yang telah disusun dengan cermat oleh seorang ahli formasi. Formasi ini mampu mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi, dan secara otomatis menghilangkan kotoran dari energi spiritual. Dengan demikian, secara signifikan meningkatkan kecepatan latihan para pejuang di dalam ruang latihan. Ruang latihan. 3 botol cairan penyerap tingkat D dan 1 botol cairan penyerap tingkat C terletak di depan saya. Cairan penyucian sangat membantu calon prajurit dalam membuka saluran energi. Memiliki bantuan yang besar. Namun perlu diperhatikan bahwa cairan penyucian dari setiap tingkat hanya 3 botol pertama yang efektif setelah dikonsumsi. Begitu melebihi 3 botol, dalam tubuh akan muncul resistensi. Cairan penyucian pun kehilangan fungsinya. Di antaranya, cairan penyucian tingkat D dapat membantu prajurit membuka 4 saluran energi sekaligus. Sedangkan cairan penyucian tingkat C dapat membuka 10 saluran energi sekaligus. Sementara cairan penyucian tingkat B bahkan dapat membuka 30 saluran energi sekaligus. Tentunya efek ini hanya berlaku untuk saluran energi. Dengan jumlah saluran yang terbuka di bawah 80 untuk prajurit, saya tidak ragu sedikit pun. Langsung mengambil 1 botol cairan penyucian tingkat D dan meminumnya sekaligus. Segera setelah itu, dengan bantuan kemampuan pemurnian api langit tingkat 9, mengaktifkan kembali kekuatan penyembuhan dari master penyembuhan di kehidupan sebelumnya. Teknik latihan seni bela diri puncak yang diperoleh, menciptakan keajaiban yang melampaui langit. Kini aku terlahir kembali. Meskipun kemampuan bakat yang diperoleh sebelumnya, semua seni bela diri telah hilang. Namun ingatan masih ada. Tentu saja tahu bagaimana cara melatih teknik ini. Dengan cepat aku menyerap kekuatan dari cairan penyucian. Dalam waktu kurang dari setengah jam, jalur energi berhasil dibuka hingga 79 saluran. Tingkat energi darah di dalam tubuh juga meningkat 2 kali lipat lagi. Aku tidak berhenti sedikit pun. Terus mengonsumsi botol kedua cairan penyucian. Dengan cepat, jalur energi sudah terbuka hingga 81 saluran. Selama proses memurnikan botol kedua cairan penyucian, kesulitan membuka jalur energi jelas meningkat. Jadi kali ini hanya berhasil membuka 2 jalur energi. Saat ini, selama aku ingin, kapan saja bisa melakukan terobosan menjadi prajurit emas tingkat 1. Namun, aku tidak memilih untuk melakukan terobosan. Tubuh manusia memiliki total 108 jalur energi utama. Sebelum melakukan terobosan menjadi prajurit emas, semakin banyak meridian yang dibuka. Kekuatan setelah menjadi prajurit akan semakin kuat. Karena semakin banyak meridian, kecepatan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi semakin cepat. Saat ini ada 8 master seni bela diri di negara naga. Masing-masing dari mereka sebelum mencapai puncak adalah jenius luar biasa yang telah membuka setidaknya 100 meridian. Sekarang karena saya telah terlahir kembali, saya tentu harus mengejar yang tertinggi. Berencana untuk membuka 108 meridian. Kemudian memecahkan batas kuning. Saya mengeluarkan botol terakhir cairan penyucian. Kali ini hanya memakan waktu 10 menit. Saya pun menyerap semua kekuatan obatnya. Dengan sukses membuka meridian ke-82. Saat saya menggerakkan teknik, energi darah di dalam tubuh justru membentuk sebuah aura sebesar kenari. Seolah seperti bintang merah, bersinar cemerlang. Inilah bintang energi darah. Prajurit yang hampir sempurna setelah membuka 81 meridian. Setiap kali berhasil membuka 1 saluran energi baru. Ketika menjalankan metode, akan terbentuk sebuah bintang energi darah. Sesuai teori ini, jika bisa membuka 108 saluran, maka ada harapan untuk membentuk 27 bintang energi darah. Tentu saja, ini hanya keadaan teoritis. Dalam ingatanku, di antara prajurit sayap 2 negara naga, belum ada seorang pun yang bisa membuka 108 saluran dan membentuk 27 bintang darah. Yang terbanyak adalah 1 orang. Juga tidak lebih dari setelah membuka 107 saluran, melampaui hingga ke tingkat kekaisaran. Kemudian aku membuka botol cairan penyucian tingkat C itu. Ku angkat kepala dan meminumnya sekaligus. Dalam sekejap, kekuatan yang besar seperti arus deras mengalir ke dalam tubuhku. Saluranku dalam serangan kekuatan ini terus-menerus dibuka. Sekitar 1 jam kemudian, aku berhasil menyerap semua kekuatan dari cairan penyucian tingkat C. Mengolah saluran juga berhasil dibuka hingga 86 saluran. Aku menjalankan metode dan energi darahku yang kuat segera meledak. 5 bintang energi darah muncul dengan jelas mengelilingi tubuhku. Awalnya cairan penyucian tingkat C biasanya bisa membantu para pejuang pemula membuka 10 jalur energi. Namun setelah aku membuka 81 jalur energi, kesulitan untuk membuka jalur energi selanjutnya meningkat tajam. Cairan penyucian kali ini hanya membantuku membuka 4 jalur energi. Meskipun demikian, meski membuka 108 jalur energi, bagi orang lain, itu mungkin sulit seperti mendaki ke langit. Namun bagi saya, itu bukanlah hambatan yang tak teratasi. Aku terus berlatih. Dengan saksama merasakan perubahan kekuatan di dalam tubuhku. Pada saat ini, tingkat kekuatan energi darah dalam tubuhku telah mencapai 3 kali lipat dari pejuang pemula selevel. Dengan kekuatan fisikku saat ini, cukup untuk dengan mudah mengalahkan seorang pejuang tingkat 1 kerajaan. Bahkan ketika menghadapi pejuang tingkat 2 kerajaan, aku juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika melawan pejuang tingkat 3 Raja 9, di depanku, mereka juga akan tak berdaya. Bertarung melawan pejuang tingkat 4 kerajaan, aku sudah memiliki peluang menang. Dengan menggabungkan teknik seni bela diri yang aku kuasai, aku memperkirakan kekuatanku. Takutnya sudah mencapai tingkat kekaisaran 5. Tanpa sadar,
Aku terus berlatih sampai pagi hari berikutnya sekitar jam 8. Saat itu, terdengar ketukan tiba-tiba di pintu ruang latihan. Aku tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Hatiku dipenuhi dengan kebingungan. Sesuai aturan, aku bisa menggunakan ruang latihan sekolah selama 24 jam. Saat ini masih ada 8 jam sampai waktu yang ditentukan. Siapa sebenarnya yang akan datang mengetuk pintu ruang latihan pada waktu seperti ini? Dengan penuh kebingungan, aku membuka pintu ruang latihan. Aku datang. Suara hardikan tajam menggema di sekeliling. Terlihat seorang wanita berambut pendek, dengan wajah yang tampak kejam. Dengan tatapan penuh kesombongan, seorang penegak hukum wanita berteriak dengan marah. Beberapa penegak hukum di belakangnya juga menyerbu maju. Seketika meluncur ke arahku. Depan. Dan saat aku melihat penegak hukum wanita ini, segera mengenalinya. Meng Haiyun, wanita yang tidak akan pernah aku lupakan. Dialah yang membawakan aku penderitaan tak berujung di kehidupan sebelumnya. Meng Haiyun dikenal sebagai detektif wanita tercepat di negara naga. Selama jatuh ke tangannya, bahkan jika itu adalah warga yang tidak berbahaya, akan dianggapnya sebagai penyimpang. Di hadapan pembunuh berantai, beberapa penegak hukum semuanya adalah prajurit emas. Ada satu yang sudah mencapai tingkat 5 kekuatan tertinggi. Mengenai Meng Haiyun,